Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyasa Yorobun. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jigem kidorol si cakap sida. Kenasan minta. Oke Yorobun, kita masuk ke Okwa ya, yaitu bab 5. Tentang apa? Tentang nalja wa yoil, yaitu tanggal dan hari. Nalja tanggal, wadan yoil hari ya. Nah, di sini ada hari Senin, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, ini adalah kalender Masehi ya, Yorobun. Jadi di Korea itu ada dua kalender, satu kalender Masehi, kedua itu adalah kalender berdasarkan perhitungan bulan. Oke, nah di sini jilmunya ya. Sawal si Pyukiri ngusen yoirieyo. Jadi tanggal 16 bulan 4 hari apa gitu ya kalau diartikan. Nah, di sini ada i, maka dia menjadi sebuah subjek. Jadi subjeknya itu tanggal 16 bulan 4. Terus dijawab di sini adalah wayoi rieyo, yaitu adalah hari Selasa. Nah, cara menghafalkannya gimana ya Robun? Nah, seperti ini tinggal dihafalkan depannya aja ya. Jadi mulai dari wall dulu nggak apa-apa. Dari hari Senin. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Atau wol wasu mogemtuil ya. Nah, itu untuk cara menghafalkannya. Yoilnya nggak usah dihafalin ya Robun. Yoil itu adalah hari. Oke, untuk munbob tata bahasanya itu ada ya. Di sini diartikan untuk waktu. Nah, itu bisa diartikan pada. Pada itu bisa digunakan untuk keterangan waktu. Maksudnya seperti itu ya, Robun. Sama atau head. Nah, atau bentuk lampau ya, Robun. Terus untuk ohwi, kosakatanya itu ada yuil hari, nalja kwalion ohwi, yaitu kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Terus untuk Munbawa Jongbo, budaya dan informasinya itu ada yang nyok wa amnyok, yaitu kalender Masehi dan kalender bulan ya. Atau kalender matahari yang perhitungannya berdasarkan perputaran matahari, dan kalender yang didasarkan pada perputaran bulan ya Robun, yaitu bulan yang ada di luar angkasa itu ya. Nah, untuk Hasemopyo tujuan pembelajarannya itu adalah Yoirel Maraswita, jadi bisa berbicara hari, sama Naljarel Mutko Teta Baswita, jadi bisa tanya jawab tanggal. Oke, kita lanjut ke Ohwiil, yaitu kosakata 1. Nah, di sini ada Yuil Yorobun. Yuil itu adalah hari ya. Jadi hari itu ada apa aja sih? Nah, di sini diterangkan ya, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, ini sorry, Senin ya. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, cara membacanya ya wol wasu mogemtuil. Nah, itu cara menghafalkannya. Kalau dibacanya ya yuilnya tetap dilafalkan atau dibaca. Nah, terus di sini ada apa lagi? Ini adalah keterangan waktu Yorobun ya. Nah, OC itu adalah kemarin, Onel itu adalah hari ini, Nail besok. Nah, Onel di sini dilingkari. Dia menyatakan apa namanya? Kalau yang sebelumnya itu adalah kemarin, yang besok yang belum terjadi itu adalah ya ini Nail ya. Nah, dari Senin sampai Jumat di sini dikatakan itu adalah hari biasa atau Pyongil Yorobun. Nah, selain Pyongil itu ada Jungjung ya. Itu adalah hari biasa. Terus di sini akhir pekan itu ada Sabtu Minggu. Nah, itu adalah Jumal. Nah, di sini ada mail setiap hari Yorobun. Kosakata tambahnya ya. Nah, itu adalah kaitannya tentang hari. Terus di sini tipsnya itu ada musen ya, apa ya Yorobun. Apa untuk kata benda ya, itu ditanyakan untuk kata benda. Jadi musenen myongsa ape seyo ke myongsawa kwalion tuen morenen gose tehe mural te
sayonganta. Jadi digunakan saat bertanya tentang hal yang tidak tahu yang berhubungan dengan kata benda itu gitu ya. Ditulis di depan kata benda. Nah, ini menuliskannya itu di depan kata bendanya. Contohnya di sini ada musen undongel cuayo. Nah, seperti itu ya. Nah, musen undongel cuayo, jadi suka olahraga apa gitu ya, Yorobun. Cuayo itu adalah suka ya. Kalau cuayo jota ya, jota itu adalah bagus, baik. Nah, ini dari kata dasarnya joahata ya. Terus oneri hari ini musen yoireyo. Nah, jadi hari ini itu hari apa gitu ya. Terus di sini kita lanjut ya. Jadi gerimel poko tewara bansong aseo. Lengkapilah percakapan dengan melihat gambar. Nah, di sini ya, Yorobun. Ilbon. Nah, di sini yang dilingkari itu adalah ada onel hari ini ya. Nah, oneri. Nah, atau sebenarnya itu pakai oneren juga bisa ya. Musen yoireyo. Nah, jadi hari apa hari ini gitu ya. Atau hari ini hari apa Yorobun di sini. Jadi jawabnya apa? Di sini ada gem. Gem itu adalah hari Jumat. Berarti gem yoirieyo gitu ya. Gem yoir. Nah, terus ipon. Di sini ada apa? Unel hari ini. Hari ini itu apa? Itu ya. Hari ini di sini dilingkari ya. Di sini adalah hari Selasa. Terus yang ditanyakan apa? Neirei atau neiren juga bisa ya. Musen yoireyo. Besok itu adalah hari apa Yorobun? Suyo irieyo. Masayo suyoirieyo gitu ya. Jadi hari Rabu. Hari ini Selasa, besok Rabu gitu ya. Sambon di sini ada onelnya di hari Kamis. Nah, terus yang ditanya apa? Oneri ya, musen yoirieyo. Jadi hari ini hari apa? Jadi hari Kamis. Berarti mukyoirieyo gitu ya. Sabon ya sama ya, bisa ya Yorobun. Di sini onelnya itu adalah hari Senin. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah neil, besok. Jadi neiri musen yoirieyo, besok hari apa? Jawaban woyoir Wayo irieyo. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk penerapannya kalau menanyakan hari, jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi besok hari apa? Yang mau ditanyakan tuh besok, sekarang, atau kemarin. Atau kemarin lusa. Kemarin lusa itu ada ya, walaupun itu kejoke ya. Kemarin lusa itu kejoke. Terus kalau minggu ini ibonju. Terus kalau ibon itu kan kali ini ya Robun ya. Ibon kan kali ini, ju kan minggu. Jadi ibonju minggu ini, minggu kali ini bisa. Terus dam kan berikutnya. Artinya apa? Kalau diberikan ju berarti damju ya, minggu depan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke munbob il, yaitu tata bahasa 1. Di sini ada ini bisa diartikan pada, digunakan di keterangan waktu Yorobun ya. Nah, enen siganel natanenen myongsawa gyorapayo oton ironanen terel natanenda. Jadi menunjukkan saat terjadi ya, atau terjadi atau terbangun juga bisa ya, urusan ya, yang bagaimana digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan waktu. Nah, contohnya di sini ada woyoire ireyo. Jadi pada hari wol, apa wol Yorobun? Yaitu hari Senin. Irada itu dari kata dasarnya itu adalah irada ya. Nah, atau bekerja, ireyo. Nah, jadi pada hari Senin bekerja. Nah, seperti itu. Nah, ini
ini bukan kalau kemarin teman-teman kan di itu bisa diartikan di. Nah, sekarang kita diartikan pada gitu ya, Robun. Nah, terus kita lanjut. Di sini ada gemyoire yong warel bayo. Jadi pada hari Kamis, Jumat gitu ya. Pada hari Jumat yong warel bayo, nonton film atau menonton bisa. Terus jumare suyoyo, pada akhir pekan istirahat swida ya. Dari kata dasarnya swida dijadikan bentuk informal ditambahkan aya ayo heyo. Oke, kita lanjut. Di sini ada si ganel natanenen ya. Onje onel neil jikem dengkuanen. Jadi kiorab hajian nenda, yaitu tidak digabungkan ya. Tidak digabungkan dengan seperti ini, yaitu oje kemarin, hari ini, neil sekarang, yang menunjukkan waktu. Nah ini ya Robun. Jadi kata itu tidak bisa digabungkan pada oje, onel ya, neil, jigem, yang dia menunjukkan adalah keterangan waktu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau oce ya oce aja, jangan oce atau onere. Nah itu nggak boleh ya. Terus di sini contohnya ya, ada onere. Nah yong warel bayo. Nah ini salah, contoh yang salah. Karena apa? Onel ya onel aja, hari ini bisa. Atau dia dijadikan subjek hari ininya. Nah seperti itu. Jadi ditambahkan dengan i atau en. Nah itu bisa ya Robun. Oke, kita lanjut ya. Di sini tipsnya, enen sikan natanenen myongsawa gyorabamyon. Jadi jika digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan waktu, ini ya. Oton iri ironanen terel natanetku. Jadi menunjukkan saat terjadi urusan yang seperti apa gitu ya. Dan jangsorel natanenen, jangsorel natanenen menunjukkan keterangan tempat gitu. Nah, myongsawa gyorabamyon jika digabungkan dengan kata benda yang menunjukkan keterangan tempat. Nah. Terus saramina mulkoni jonjehanen gose natanegona idungi mukjokji natanenda. Jadi menunjukkan tujuan gitu ya, tujuan pergerakan atau menunjukkan tempat yang berada orang atau benda. Nah seperti itu ya Robun. Contohnya di sini ada dari sinen, dara ya, bukan dari. Dara sinen wesae isoyo. Jadi dara ada di perusahaan. Nah ini artinya itu tadi ya, yang menunjukkan keterangan tempat, keberadaan, seperti itu ya Robun. Terus bukam sinen jipe kayo. Jadi Bukam pergi ke rumah. Nah ini bisa diartikan pergi ke rumah juga ya. Nah seperti itu. Ya, ada ke-nya juga. Oke, kita lanjut. Di sini ilbon gerimel poko munjangel seseo. Jadi tulislah kalimat dengan melihat gambar. Ilbon. Nah di sini ada ioil. Ioil itu ngapain? Nah, dia melakukan istirahat atau beristirahat. Nah, berarti gimana ya Robun? Jadi Ilyo ire suyoyo. Ilyo ire suyoyo. nah, iryo ire suyoyo. Seperti itu ya, istirahat. Nah, bisa ya penggabungannya ya Robun. Jadi pada hari apa ya Robun? Hari Minggu. Nah, swida itu adalah istirahat. Terus pada hari Minggu beristirahat. Terus di sini ada wayoil. Wayoil byongwone kata. Yaitu pergi ke mana? Byongwon. Nah, seperti ini. Jadi gimana? Rumah sakit. Gimana kalimatnya ya Robun? Ayo. Rumah sakit. Enggak, ini kalimatnya gimana jadinya?
화요일에 병원에 가요. Jadi 월요일에 병원에 가요. Di sini ada E2 ya. Jadi E-nya ada 2 tetapi dia artinya berbeda ya. Jadi yang di depan itu adalah misalkan di sini wayoire ya. Jadi pada hari Selasa itu ya. Byongwone kada pergi ke rumah sakit. Nah, yang di depan diartikan pada, yang di belakang diartikan ke ya. Yang menunjukkan suatu pergerakan. Nah, seperti itu Yorobun. Oke, kita lanjut ya. Di sini sambon mukyoil. Nah, miyongshire gaita. Nah, sama ya seperti ini tadi. Mukyoire miyongshire gaita. Gayo gitu ya. Nah, kita lanjut sabon toyoil irata. Toyoire ireyo, ini tadi udah ada contohnya ya. Udah. Oke, kita lanjut ke ipon. Di sini ada gerimel pogo, pogiwa gachi, tewarel wansoaseo. Jadi lengkapilah percakapan seperti contoh dengan melihat gambar. Nah, pogi di sini ada wol wasumogem toil, ini ke pasar, nonton, olahraga, istirahat. Ini kemana ini? Ke money changer ya? Atau ke bank? Oh, ke bank ya ini ya. Neng ya. Terus di sini ada shopping. Nah, ini ada irada bekerja. Nah, woyoire moyo. Jadi pada hari Senin. Nah, ngapain atau melakukan apa gitu ya. Nah, dijawab, nah si jangi kayo pergi ke pasar. Nah, seperti itu ya Yorobun. Jadi ini tinggal ditempelkan harinya itu hari apa. Di sini jawabannya ada undongeo. Ya undongeo itu hari apa Yorobun? Berarti suyoil, yaitu hari Rabu. Nah, tinggal gimana pertanyaannya? Suyoire moyo gitu ya. Jadi pada hari Rabu ngapain? Nah, seperti itu Yorobun. Jadi kalau misalkan mau tanya tentang melakukan apa pada hari Senin sampai Minggu, ya tinggal kalimatnya seperti ini. Dijawabnya ini gitu ya. Nah, terus ipon bisa ya Yorobun. Di sini ada shoppingeo, berbelanja. Nah, ini berbelanja itu di hari apa? Di hari Jumat. Ya, berarti gimana? Tuyoire ya, tuyoire moyo gitu ya. Jadi pada hari Jumat ngapain? Itu. Sorry. Bukan hari Jumat ya, hari Sabtu. Teman-teman kalau misalkan saya salah silahkan koreksi, nggak apa-apa ya. Karena kadang mulut dan pikiran saya itu tidak sinkron. Oke, kita lanjut sambon. Nah, di sini ada enenge gayo ya. Enenge gayo yaitu pergi ke bank. Ini ya. Pada hari apa? Pada hari Gem. Nah, di sini hari Jumat. Nah, berarti Gem yoire moyo pergi ke bank. Pada hari Jumat ngapain? Melakukan apa? Yaitu pergi ke bank. Nah, sama ya seperti sabon. Ini ada yongwarepayo. Yongwarepayo di hari apa? Nah, ini ya wayoil. Oke, gitu ya Yorobun. Terus kita lanjut ke cewail, yaitu percakapan 1. Stening sasipal pon. 푹함 씨, 주말에 뭐 해요? 토요일에 한국어를 공부해요. 일요일에 운동해요. 오늘은 뭐 해요? 오늘은 영화를 봐요. Nah, 푹함 씨, 주말에 뭐 해요? itu adalah percakapannya antara Carlo dan Bukam ya. Jadi kalau dia bertanya pada Bukam si cumare moyo, pada akhir pekan ya melakukan apa? Bukam jawab toyoire, pada hari Sabtu hanggukoro gombueo, belajar bahasa Korea. Iryoire undongeyo, pada hari Minggu
berolahraga. Terus kalau tanya lagi, o늘은 뭐예요? Hari ini ngapain? Gitu ya. Atau melakukan apa? Nah, Buka menjawab, 오늘은 hari ini 영화를 봐요. Nonton film. Oke, lanjut ke 대답해 봐요. 1번. Di sini ada Bukam Sinen, 매일 한국어를 배워요. Gitu ya. Bukam setiap hari belajar bahasa Korea. 여러분, 정답은 아니요. 아니요 ya. 매일 토요일에 한국어로. Ya, seperti itu ya. Oke, Ibon, di sini ada Pukamsinen, irioire moyo. Jadi pada hari Minggu ngapain? Si Pukam melakukan apa? 운동해요. Undung? Iyo, gitu ya. Oke, kita lanjut ke Jesituen Pyoyonel Walyong Ayo Tewae Poseo. Jadi cobalah bercakap-cakap, berbincang-bincang menggunakan ekspresi yang disediakan. Nah, di sini ada Doyoil. Doyoil pada hari Sabtu. Di sini ada olahraga sama memasak. Nah, Doyoil. Nah, hari Sabtu undang berolahraga, memasak. Terus Ilyoil pada hari Minggu istirahat sama nonton film. Nah, tanyanya gimana? Menjadi seperti ini. Tuyoire moyo. Jadi pada hari Sabtu ngapain? Berolahraga. Terus nacinan tuyoire moyo. Nacinan hari Sabtu ngapain? Jonan yori eyo. Nah, seperti itu ya, Yorobun. Oke, kita lanjut ke barem ya, pelafalan atau pronunciation. Jadi di sini masih berhubungan dengan ei. Kemarin kan udah ya, Yorobun. Nah, kita baca dulu. Jadi mau coba dengarkan listeningnya, Yorobun. Sasibubot. 1. 주의 주의 강의 강의 예의 예의 2. 사랑의 사랑의 우리의 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 1번 우리의 bentar. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi nanmare chotemje iwe einen. Jadi ei selain di suku kata pertama dalam katanya gitu ya. Dalam kata gitu. Jadi ei tonen iro paramnida. Jadi dilafalkan menggunakan ei atau i gitu ya, Yorobun. Nah, josa einen. Jadi partikel ei tonen ero paramhanta dilafalkan menggunakan ei atau e. Nah, seperti itu. Contohnya di sini ada ju ei ya. Ju ei itu bisa dibaca dengan jui itu ya, Yorobun. Jui itu adalah bisa diartikan dengan memperhatikan ya, atau perhatian atau perhatikan. Terus di sini ada gange. Gange itu bisa kelas ya, kelas atau mata kuliah atau pelajaran juga bisa ya, Yorobun. Tapi ada lagi ya nanti selain itu. Nah, jadi tulisannya kan gangei ya. Itu bisa dibaca dengan gangi. Nah, kalau saya tergantung ya. Kalau misalkan saya itu membacanya itu pokoknya yang ada di belakang saya baca e aja. Tetapi nanti ini seperti ini biasanya itu memang berada di tengah. Jadi ada katanya lanjutannya gangirel. Nah, ada relnya, ada objeknya, maka dia dibaca gangi. Nah, seperti itu. Terus yei itu bisa kesopanan atau etika ya. Yei. Nah, di sini tulisannya kan yei.
ya. Jadi yeirel atau melakukan kesopanan atau sopan santun. Nah, seperti itu. Terus sibon di sini ada saram ei. Jadi tulisannya kan saram ei, tapi bacanya itu sarame ya. Kok sarame? Orang. Sarang, sorry. Sarang ya, sarange ya. Saram ei, jadi bacanya itu sarange. Ini love gitu ya. Terus urie ya, uri kami, kita bisa. Jadi urie gitu ya. Uri ei ya tulisannya, tapi bacanya urie. Nah, seperti itu ya Robun. Ini fungsinya ei. Jadi yang kemarin itu kan kita yang di bab sebelumnya itu dijelaskan bahwa ei kalau ada di depan bacanya ei, terus kalau yang ada di tengah bacanya i. Nah, seperti ini kalau dia berada di belakang yang merupakan kepemilikan cintaku ya, atau cinta saya gitu ya. Itu dibacanya itu adalah e. Oke, kita lanjut ke ohwi, yaitu kosakata 2 ya Robun. Ada nalca kalian ohwi, kosakata yang berhubungan dengan tanggal. Nah, di sini ya dijelaskan. Oh ya, ini tadi saya jelaskan di depan ya. Di sini ada ternyata. Nah, di sini ada ilwol ya. Ilwol itu adalah Januari atau bulan 1 ya Robun. Terus iwol itu bulan 2 sama ya. Mulai 1 sampai 12 itu adalah sama. Jadi kalau maksudnya sama itu sama seperti kalender kita ya, bulan 1 sampai 12. Terus perbedaannya itu ini kan membacanya kan il-i samsao menggunakan angka sino ya Robun. Nah, ada perbedaan. Jadi penggunaan il-i samsao sampai CP ya. Jadi 12 itu khusus untuk 6 sama 10 itu yuk jadi yu, sip jadi si ya. Jadi gioknya dihilangkan di yuknya. Terus di 10-nya itu sipnya itu dihilangkan ya. Ini penggunaan ketika angka sino diterapkan di bulan ya Robun. Nah, di sini bulan itu ada wol ya. Wol itu adalah bulan artinya. Ilwol, iwol, samwol, sawol ya, owol, yuwol. Jangan lupa yuwol bukan yukwol. Nah, terus 10 itu adalah siwol bukan sipwol ya. Nah, oke, di sini ada bulan 4 ya. Berarti di sini diterangkan bahwa ibondal. Ibondal itu adalah bulan ini atau bulan kali ini. Nah, terus di sini ada samwol yaitu jinandal atau bulan kemarin. Terus damdal ya bulan berikutnya atau bulan depan. Nah, seperti itu ya Robun. Oke, nah di sini tanggalnya seperti kalender kita ya. Jadi tanggalnya biasa aja, ada hari, terus ada tanggal 1 sampai 30. Nah, ini menggunakan kalender perhitungan apa ya Robun? Yaitu penghitungan perputaran matahari atau kalender yang nyok ya. Kalau di dalam Korea itu kalender yang nyok atau kalender Masehi. Terus di sini Jinanju. Nah, unelnya ada di tanggal 14. Terus diterangkan Jinanju berarti hari apa? Hari Suyoil Jinanju. Itu tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, ini minggu kemarin. Nah, atau minggu lalu. Jinan itu adalah dari kata dasarnya jinada ya. Jinada itu bisa diartikan melewati. Jadi kalau diartikan itu jadi ju minggu, nian di sini artinya bisa diartikan dengan yang. Nah, jina itu jinan itu dari kata dasarnya jinada, dihilangkan terus ditambahkan dengan nian. Artinya apa? Minggu yang lewat. Nah, seperti itu kalau mau diartikan satu persatu ya Robun. Oke, kita lanjut. Di sini ada ibonju ya. Nah, ini adalah minggu kali ini. Nah, atau minggu sekarang bisa. Minggu ini. Nah, damju ya minggu berikutnya. Oke, di sini ada suca ya, bilangan. Nah, di sini ada il isamsao yukcil palkusip. Nah,
isip, samsip, sasip, nah seterusnya gitu ya Yorobun. Bisa ya angka sino ini ya angka sino ini dihafalkan sudah bisa semua ya Yorobun, sampai back 100 minimal sampai 100 lah. Back conman 1000 juga bisa. 10.000 juga bisa. Jadi bisa Sudah. ya, oke, bagus kalau sudah bisa ya. Jadi il i samsa o yuk cil pal kusip sipil sipi sip sam sipsa sipo ya, seperti itu. Nah, terus isip sip sam tuh, terus back con man ya. Back itu 100, con 1000, man itu adalah 10.000. Nah, itu angkanya angka sino bisa dihafalkan sampai 10.000 bisa ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kosakata tambahannya ya. Ada jangnyon. Nah, tulisannya kan jaknyon ya, tapi jangan dibaca jaknyon. Ini bacanya jangnyon ya. Jadi gioknya di sini menjadi iyeng. Karena apa? Di sini ada hukum baca. Hukum baca ketika giok bertemu dengan nien, maka yang ini bolak-balik ya. Maka yang di belakang itu dia dibaca dengan iyeng. Nah, ini jangnyon ya. Terus ada ore atau tahun ini. Jangnyon itu adalah tahun lalu ya Robun. Nah, ore tahun ini, nenyon itu tahun depan ya. Ore selain tahun ini yang diartikan gimana? Tahun ini itu bisa diartikan ore sama inyon ya. Nah, seperti itu. Nyon itu kan tahun. Nah, i itu adalah ini. Jadi tahun ini, inyon bisa diartikan sama dengan ore. Terus onje kapan ya? Sengil itu adalah ulang tahun. Nah, ini biasanya digunakan ketika teman-teman bertanya kepada sesama atau yang di bawah umur. Nah, kalau yang digunakan menanyakan ulang tahunnya orang tua atau ayah, ibu atau nenek gitu ya, itu namanya sengsin ya, bukan sengil lagi ya. Jadi pakainya itu sengsin, itu untuk bentuk hormatnya. Cinggu teman ya, cinggu teman-teman bisa. Terus keike, nah itu adalah kue ulang tahun bisa ya. Mioguk itu adalah sup rumput laut ya Bun. Sup rumput laut ini biasanya, nah ini ada ya nanti fungsinya, maksudnya sering dimakan di saat apa. Kalau sup rumput laut itu biasanya itu di hari ulang tahun juga dimakan. Karena apa? Itu mengingat berkahnya dari sang ibu karena sudah melahirkan kita. Nah, maknanya itu seperti itu ya Rob. Sama mioguk ini biasanya dimakan oleh ibu yang baru hamil juga, baru melahirkan juga. Karena apa? Ini untuk membuat tenaga lagi ya, atau menimbulkan tenaga lagi ke orang yang baru melahirkan. Nah, seperti itu ya Robun. Oke, kita lanjut. Di sini ada tips. Ada onje miawol. Nah, miawol, miawol, miocil. Onje miawol, miociren. Jadi onje kapan, miawol berapa, tanggal berapa, hari berapa, bulan berapa gitu ya, miawol. Terus miocil hari keberapa gitu ya maksudnya. Sikanina nalcara mural te sayung hanta. Jadi digunakan saat menanyakan tanggal atau waktu itu ya. Contohnya di sini ada oneri. Hari ini miowor miocirieyo, tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya digabung miotwol miocil. Miocil itu kan hari keberapa atau hari apa. Nah, terus miotwol hari, bulan apa. Nah, siwol oirieyo yaitu tanggal hari berapa, walaupun tanggal 5 bulan berapa si, yaitu bulan 10 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada Grimel Poko Tewaro Wansongaseo. Jadi lengkapilah percakapan dengan melihat gambar. Ilpon. Nah, di sini teman-teman disuruh membunyikan ini tanggal berapa, bulan berapa, itu ya. Maka oneri miotwol miocireyo.
Jadi hari ini itu tanggal berapa, bulan berapa? 정답은 apa 여러분? Jadi yang diucapkan 6월 21일이에요. nah, bacanya bukan isip iil ya, bukan. Jadi ini digabung ya. Ini kan 20 kan isip ya. Terus il ya il. Nah, terus hari kan ireyo. Nah, seperti itu. Nah, ini kan hari ya. Ini harinya ya. Berarti bacanya itu adalah yuwol isipiriyeyo ya, digabung, jangan dipisah-pisah ya. Isipiriyeyo. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembacaan atau hukum baca ya, ketika ada konsonan, maksudnya ada bacim. Jadi bacim itu kan berada di bawah. Ketika dia bertemu dengan iyeng, maka iyengnya itu akan digantikan dengan bacimnya. Nah, itu ada hukum baca ya Robun. Nah, kita sambil belajar untuk mengingatkan kembali ke materi dasar, karena hukum baca itu ada di materi dasar. Nah, fungsinya apa ya Robun? Karena nanti ke listening teman-teman itu nggak ada bacanya itu isip irieyo. Nah, seperti itu nggak ada ya. Itu atau misalkan gini, 22 ya. Nah, 22 itu isipi. Nah, seperti itu. Terus 12. Nah, 12 kan sip i ya, atau sip i bacanya ya. Nah, tulisannya kan sip i. Nah, ketika nanti bergabung dengan hari kan belakangnya irieyo gitu ya. Jadi tanggal 12. Nah, itu bacanya itu bukan sip i irieyo, bukan. Nah, itu nanti bacanya i-nya itu agak panjang, sipirieyo. Nah, seperti itu. Jadi di listening itu nanti pembacanya seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ya, khusus yang berhubungan dengan kata-kata panjang seperti itu. Terus Ibon kita lanjut. Di sini ada tanggal 7 bulan 8. 오늘이 몇 월 며칠이에요? Jadi tanggal berapa, bulan berapa hari ini? 정답은 8월 8월 7일이에요. 8월 칠일이에요. 지릴이에요 ya, 지리예요. 질 terus ditambahkan realnya itu dia naik ke atas menjadi ciri ya, ciririyeyo. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk tanggal, bulan, tahun, kalau di Korea itu urutannya itu mulai dari tahun, bulan, tanggal ya. Kalau di Indonesia kan tanggal, bulan, tahun. Nah, seperti itu. Kalau di Korea pembacaannya itu tahun dulu, bulan, baru tanggal. Itu ya Robun. Oke, lanjut. Sambon sama sabon bisa ya Robun. Nah, seperti ini ya, hati-hati. Karena apa? Dua ini nanti akan dibaca panjang. 오늘이 몇 월 며칠이에요? Jadi hari ini itu tanggal berapa, bulan berapa? 정답은 berarti siwol ya, siwol isipirieyo. Nah, seperti itu. I-nya itu lebih panjang daripada yang I-nya cuma dibaca sekali gitu ya. Ada panjangnya. Terus lanjut sabon. Di sini ada tanggal 15 bulan 3. Jadi 오늘이 몇 월 며칠이에요? Nah, jadi 정답은 apa ya Robun? 3월 15일이에요. 15일이에요. Siporiyeyo ya, sipoiriyeyo. Sipoiriyeyo. Itu ya. Jadi itu hukum bacaan. Nanti teman-teman kalau misalkan dari awal seperti ini ya, tidak diingatkan, nanti sampai akhir pun cara membacanya juga kelihatan aneh.
Anehnya apa? Ada hukum bacaan tapi teman-teman nggak mau memperhatikan. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke munbab I ya, tata bahasa 2. Di sini ada at out head. Nah, di sini tulisannya sih at out aja. Tapi saya lebih ke headnya kan juga ada nanti. Terus ini maksudnya itu adalah imbuhan yang digunakan dalam bentuk lampau atau akhiran kalimat yang menunjukkan sesuatu itu sudah terjadi. Itu ya Robun. Nah, maksudnya ada seperti itu. Terus di sini ada at out head hasten gitu ya. Saya tambahin head karena ada headnya. Nah, seperti ini ya. Terus dongsa yoyong sae puco ironan ya, irona sangwangi imi irona semel natanenda. Jadi menunjukkan sudah terjadi ya keadaan atau situasi yang atau urusan gitu ya, keadaan. Nah, ini kan kondisi, keadaan, situasi bisa. Atau pekerjaan, bisa urusan ditempelkan pada kata sifat, kata benda. Nah, di sini ya atau head itu. Jadi digunakannya itu di kata sifat atau kata kata benda, kata kerja, dongsa. Jadi kata sifat atau kata kerja. Nah, contohnya di sini ada at ya, dia menempelkannya itu apa? Ini penggunaannya seperti dalam bentuk informal Yorobun, termasuk nanti ketika A bertemu dengan O. Nah, itu nanti bacanya juga sama dengan informal. Atau A bertemu A dibacanya cuman hanya satu kali atau satu aja ya yang ditulis. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini penerapannya apabila vokal terakhir ya, beda ya. Vokal terakhir atau huruf terakhir. Vokal terakhir itu adalah A dan O. Nah, maka dia harus menggunakan at. Contohnya jata ya, menjadi jasoyo. Nah, sangsietnya ini atau atnya ini dia merupakan bentuk kalimat yang sudah lampau. Nah, maksudnya itu artinya sudah tidur, telah tidur, bisa sudah atau telah gitu biar. Nah, terus yang kedua di sini ini nggak usah pakai inilah ya. Jadi kita langsung artikan itu selain A dan O maka harus ditempelkan dengan ot ya. Nah, mokta menjadi mokosoyo ya. Jadi mokosoyo itu artinya adalah sudah makan, telah makan. Nah, wis mangan, wis maem. Oke, itu ya. Nah, terus hada, ketika ada akhiran hada dia menjadi head. Nah, irada menjadi iresoyo ya, sudah bekerja. Nah, seperti itu ya Robun. Jadi penerapannya ketika teman-teman mau membuat kalimat dalam bentuk lampau atau sudah terjadi, maka akhirannya itu, akhiran kalimatnya atau kata yang paling akhir dalam sebuah kalimatnya harus ditambahkan dengan ini ya, ada at atau ot sama head. Nah, di sini ada lagi akhirannya. Ini adalah akhiran informal aoheo Yorobun ya. Nah, dasarnya itu dari situ. Jadi ini itu kalimat informal dalam bentuk lampau gitu ya. Kalimat informal dalam bentuk lampau. Nah, dia ditempelkan at terus ditambahkan dengan akhiran informal oyo. Nah, itu Yorobun kalau misalkan mau dibedah. Tapi nanti ketika dijadikan kalimat formal tinggal dirubah oyonya saja. Jadi jasem nita. Nah, seperti itu. Jadi oyonya itu dirubah menjadi semnida. Semnida itu adalah akhiran untuk kalimat formal. Maksudnya formal apa? Formal itu digunakan ketika kita bertemu dengan orang pertama kali, jabatannya lebih tinggi, atau orang yang usianya lebih dewasa. Nah, seperti itu ya Robun. Oke, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada jangyone hangguke wassoyo. Jadi pada tahun lalu sudah datang di Korea. Nah, seperti itu. Terus contoh yang kedua ada oce pangel mogosoyo.
ya. Jadi kemarin sudah makan roti. Nah, 지난주에 쇼핑했어요. Jadi pada minggu lalu sudah apa? Sudah berbelanja. Nah, seperti itu ya Robun. Jadi penerapannya ya, contohnya juga ada di sini. Oke, kita lanjut ke Ilpon. Jadi kerimal poko munjangan wansoasio. Lengkapilah kalimat dengan melihat gambar atau lihat gambar dan lengkapilah kalimatnya. Nah, Ilpon di sini ada OJ. OJ itu di sini ada dari rumah ke perusahaan. Terus berarti ngapain orangnya? Yaitu bekerja. Jadi gimana ya Robun? Oce wesae kasoyo. Nah, Kas. bisa ya gas ya, bukan kas ya. Jadi termasuk jam momnya dalam bahasa Korea. Itu teman-teman ketika jam ya, koconan atau konsonannya Korea. Itu kan bisa dibaca G atau K, D atau T ya. Kalau saya pada saat pembelajaran dasar itu sudah saya tekankan. Jadi teman-teman nggak usah bingung dibaca G atau K, D atau T, S atau T. Nah itu nggak usah bingung. Karena apa? Pasti saya jelaskan di situ. Teman-teman cukup menghafalkan G-nya saja. G, D, S. Nah itu aja. Terus ketika dia berubah bentuk, karena dia ada hukum bacaannya. Yang tadinya G berubah menjadi K. Ketika hukum bacaannya itu ada bacim giok bertemu dengan giok ya. Jadi ada contohnya nggak di sini ya, giok. Nah, istilahnya pokoknya dia G-nya ada di bawah, terus bertemu dengan G lagi ya. Nah, seperti itu. Maka yang di belakang itu bacanya adalah K. Nah, itu berfungsi hukum bacaan. Maksudnya seperti itu. Bisa dibaca G atau K. Terus diget juga sama, D atau T ya. Nah, ketika dia berada di depan lebih banyak dibaca D. Nah, ketika nanti dia bertemu dengan hukum bacaan maka berubah menjadi T. Nah, seperti itu maksudnya ya Rob. Nah, seperti ini. Jadi OC Wesae Gasoyo atau Gayo juga bisa. Kalau misalkan sudah lampau ya dijadikan Gasoyo. Oke, terus Ibon. OC itu kan kemarin ya. Artinya apa? Kemarin itu ya sudah lampau ya, akhirannya itu adalah bentuk lampau. Itu ya. Ketika IJ sekarang itu baru ya. Kalau sekarang ya pakainya aya oyo aja, nggak usah pakai bentuk lampau ya bisa. Terus Ibon di sini ada apa? Kopirel masyosoyo. nih macayo. Masita. Jadi masita, kopirel masita. Terus kalau misalkan dijadikan bentuk kalimat dalam bentuk lampau, informal lampau, maka oje kopirel masyosoyo. Nah seperti itu ya Robun. Terus Sambon juga sama, televisional boda ya. Nah, televisional boda karena di sini berakhiran dengan o, maka dia harus menjadi o-nya berubah menjadi apa kalau Wasoyo. Buas ya. Wasoyo. Wasoyo. Jadi OJ maren televisional Wasoyo. Terus di sini bekerja ya, berarti iresoyo. Itu ya. Karena bentuk lampau. Oke, kita lanjut ke Ibon. Gerimal Boko, lihat gambar dan Bokiwa Gachi ya. Gachi ini bacanya bukan Gati ya, ya Robun, hati-hati. Ini karena apa? Ada hukum bacaannya juga. Ketika diet bertemu dengan iyeng, dia dietnya ini akan berubah menjadi C ya, jiet terus ada titiknya di atas dulu maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi berubah menjadi C. C ya, gaji tewarel wanswaseo. Lengkapilah percakapan seperti contoh. Nah, contohnya di sini ada Owol bulan 5 ya. Nah, ini
tanggal 6 itu nonton film atau nonton ya teater ya. Terus tanggal 10 olahraga, terus tanggal 21 belajar bahasa Korea, tanggal 27 shopping, 29 memasak. Nah, Unel hari ini, wah ini orangnya itu bapeda ya, sibuk ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada ga owol ya, isipcirie moesoyo. Jadi pada tanggal 27 bulan 5 telah melakukan apa, sudah melakukan apa gitu ya. Ya, tinggal dilihat tanggalannya. Nah, seperti ini. Ini jelas ya, Yorobun. Nah, ini adalah gambarnya itu berbelanja. Terus dilanjut ya. Di sini ngapain ya? Jadi tanggal 6 bulan 5. Nah, ini tinggal diisi di sini. Bisa ya, Yorobun? Tinggal diisi aja. Nah, tinggal akhirannya itu adalah apa? Kalau ditanya tentang bentuk lampau, jawabnya pasti juga bentuk lampau. Jangan lupa, Yorobun. Oke, seperti itu ya, Yorobun. Nah, di sini ilbon, ibon, sambon sama sabon sama ya. Maksudnya itu tinggal disebutkan gambarnya lagi ngapain. Oke, kita lanjut ke TWI, yaitu percakapan 2 ya Robun. Ada Peong sama Dara. Sip. 생일이 언제예요? 5월 20일이에요. 생일에 뭐 했어요? 친구가 기숙사에 왔어요. 케이크를 먹었어요. 생일이 언제예요? Nah, itu tadi ya, Robun. Jadi Peong tanya, "Sengiri onjeyo?" Ulang tahunnya kapan? Gitu ya. Terus dijawab, "Owol isipirieyo." Jadi tanggal 20 bulan 5. Terus Peong tanya lagi, "Sengire moesoyo?" Jadi pada ulang tahun ngapain? Nah, Cingguga kisuksae wasoyo. Jadi teman ya, teman telah datang ke asrama saya. Itu bisa ya, ya Robun. Terus Geigerel mokosoyo, sudah makan kue. Nah, itu ya. Hati-hati, telah datang ke asrama temannya. Hati-hati ya kalau diartikan seperti itu. Jadi nggak masuk ya. Di sini ke asrama temannya. Nanti jadi rancu ya, ya Robun. Kalau seperti itu. Oke, kita lanjut ke Detape Puayo. Cobalah jawab. Ilpon, di sini ada Darasi, Sengiren Onjeyo. Dara, ulang tahunnya kapan? Nah, ulang tahunnya kapan? Atau kapankah ulang tahunnya? Jadi Owol isidil iyeyo. 이십일이네요. nah, seperti itu. Terus Ipon, Darasinen, Dara. Sengire moesoyo? Pada ulang tahun melakukan apa? Sudah melakukan apa? Yaitu Cingguga 케이크를 kisuksae 먹었어요. jadi Mokosoyo. Kisuksae wasoyo, teman telah datang ke asrama lalu telah makan kue. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke Jesi Twen Pioyonel Walyong Hayo Tewae Boseo. Cobalah bercakap-cakap memanfaatkan ekspresi yang disediakan. Nah, di sini ada apa? Ini miyokuk ya. Nah, terus di sini ada Siwol ya, bulan 10, Iril yaitu tanggal 1 bulan 10, Miyokukul Mokta, makan miyokuk. Nah, terus Yuwol Ciril yaitu tanggal 7 bulan 6, Yongwarel Boda yaitu menonton film.
Terus di sini ada sengire onjeyo, sengiri onjeyo. Pada ulang tahunnya kapan? Dijawab 10월 1일이에요. Jadi tanggal 1 bulan 10. Terus 생일에 뭐 했어요? Jadi pada ulang tahun ngapain? Yaitu 미역국을 먹었어요. Telah makan miyokuk. Nah, untuk mengingat berkahnya orang tua. Jadi dimakan saat ulang tahun. Oke, kita lanjut ke 유용한 표현. Jadi ungkapan atau ekspresi yang berguna. Di sini ada 뭐 드시겠어요? Jadi mau makan apa bisa ya. Akan makan apa bisa. Mau makan apa juga bisa ya. Terus di sini contohnya. Nah, kita dengarkan dulu listeningnya ya. 뭐 드시 Kan kok berhenti? Oh, kebanyakan iklan ini. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 1, 1번. 다음을 듣고 빈칸에 뭐 드시겠어요? 손님, 뭐 드시겠어요? 비빔밥 주세요. 뭐 Itu tadi ya. Jadi mau makan apa? Tamu. Sonim itu tamu ya, atau pelanggan juga bisa ya. Nah, bibimbap 주세요. Tolong bibimbap nasi campur. Oke, kalau di sana itu nasi campur, kalau di sini itu nasi pecel ya. Oke, kita lanjut ke munwawa jonggo Rames. ya. Rames juga bisa ya. Terus munwawa jongbo jadi budaya dan informasi. Di sini ada yang nyok. Ya, ini ya. Ini teman-teman hati-hati, bacanya bukan yang riok tapi yang nyok. Karena apa? Di sini juga ada hukum baca. Hukum bacanya apa? Ketika ada iyeng bertemu dengan nien ya. Real gitu ya. Maka realnya itu dibaca nien ya, yang nyok. Yang nyok wa nyok. Nah, sama seperti ini dengan miem bertemu dengan real. Bacanya juga nien ya, rioknya. Nah, ini adalah maksudnya apa? Kalender kalender matahari dan kalender bulan. Atau kalender Masehi bisa. Oke, kita lanjut ke Hangguke Dalyokel Bomyeon. Jadi jika melihat kalendernya Korea, ken sucawa hamke jaken sucaro najaga jogyo inen gosel bosui semnita. Jadi bisa melihat benda atau sesuatu ya, sesuatu yang ada tulisan tanggalnya menggunakan bilangan kecil dengan bilangan yang besar gitu ya, maksudnya ada seperti itu. Terus ken sucanen jadi bilangan besar gitu ya, atau bilangan yang besar yang nyokel kijunero han nalcaiku, yaitu nalcaiku yaitu tanggal yang dilakukan dengan dasar atau menggunakan dasar kalender matahari atau perhitungan matahari. Terus jaken sucanen jadi bilangan kecil, bilangan yang kecil. Nyokel kijunero han nalcaimnita adalah tanggal yang dilakukan menggunakan dasar, yaitu perhitungan bulan. Nah, seperti itu ya Rabun. Terus Hanggukesonen di Korea yang nyokwa hamke nyokel ajik sayung haki temune ya. Jadi karena masih digunakan, ajik di sini diartikan dengan masih ya, apabila diikuti dengan kalimat positif. Tapi kalau diikuti dengan kalimat negatif itu ajik bisa diartikan dengan belum. Nah, di sini bisa diartikan dengan masih. Terus karena masih menggunakan kalender Cina dengan kalender
Ya bisa diartikan dengan kalender Cina ya, atau kalender Masehi. Nah, di sini kalender Masehinya yang Nyok, kalender Cina atau kalender bulannya itu adalah Nyok. Nah, terus Dalyok itu jadi pada kalender juga yang Nyokwa Nyok Hamke Pyosi He Jumnida. Jadi ditampilkan dengan kalender Cina dan kalender Masehi. Nah, seperti itu, atau kalender bulan dan kalender matahari. Terus Wesana Hakyo Jongbuki Kwantenge Iljongen ya, modu yang nyokel Kijunero Hamnita. Jadi ini ya, jadwal atau kegiatan seperti kantor pemerintahan, sekolah atau perusahaan dilakukan menggunakan dasar kalender matahari yang Nyok ya. Jadi semua dilakukan dengan kalender matahari atau kalender Masehi. Nah, terus Gwangbokjolina Hanggernal Tengkukyong Irona Bobjong Kung Yoirdo yang Nyoki Kijunimnita ya. Jadi adalah dasar kalender Masehi juga pada Kung Yoil itu adalah libur resmi ya. Bobjong Kung Yoil itu adalah hari libur resmi. Bobjong itu adalah resmi atau secara hukum ya. Atau Gukgyongil, nah itu hari nasional, seperti hari Hanggelnal itu adalah hari Hangul, atau Gwangbokjol yaitu hari kemerdekaan ya, walaupun. Oke, kita lanjut di sini. Kerona namun Jontong Myongjorin Solarina Cusoken ya, jadi Cusoken Amnyokel Kijunero Hamnida. Jadi dilakukan menggunakan dasar kalender Cina. Siapa yang menggunakan kalender Cina? Yaitu adalah Cusok atau Solal, yang merupakan hari besar tradisional itu ya. Nah, terus kita lanjut di sini Griso maka ya. Maka, nah dia menggunakan Griso kenapa? Kalimat di depannya dengan kalimat yang setelah Griso ini masih berhubungan, gitu ya. Jadi ini tadi kalau misalkan ini Grona kan namun demikian atau namun kan tapi juga bisa. Terus kita lanjut Hanggukenen di Korea, maka di Korea yang Nyok Ilwol Iril Kwa Nyok Ilwol Iril Sehe Conari Dubonisemnita. Jadi ada 2 kali ya hari pertama tahun baru itu ya, yaitu tanggal 1 bulan 1 kalender Cina dan tanggal 1 bulan 1 kalender Masehi. Nah, seperti itu. Karena apa ya Robun? Nah, di sini tadi ya ada dilakukan seperti ini. Gwangbokjol Lina itu tadi kan menggunakan kalender Masehi. Terus di sini Cusok Solal itu pakai perhitungan kalender Cina atau kalender berdasarkan perhitungan bulan. Nah, seperti itu. Terus kita lanjut Grigo dan. Nah, seperti ini udah beda lagi Robun. Ini bisa juga diartikan dengan lalu. Ini tadi kan juga lalu ya, kemudian. Lalu kemudian. Di sini juga bisa diartikan lalu kemudian. Tapi saya lebih suka Grigo ini bisa saya artikan dan ya. Karena apa? Grigo dan Griso itu sebenarnya kan sama-sama artinya lalu kemudian ya. Tapi penggunaannya kalau Griso itu kalimat pertama dan kalimat berikutnya itu masih berhubungan. Sedangkan Grigo itu kalimat yang di depannya dengan kalimat yang di belakangnya itu bisa topiknya itu bisa berbeda atau tempat yang dilakukannya itu beda gitu ya Robun. Nah, kita coba baca ini. Geine, jadi atau topiknya itu yang di depan ini kan tentang kalender ya, kalender Cina dan kalender Masehi. Nah, terus Grigo dan Geine Jungkyoga. Nah, di sini sudah berbeda. Ini tentang keagamaan, yaitu agama pribadi ya.
Nah, Junjung Dwenen, Hangukesonen, jadi di Korea yang menghormati agama itu ya, agama pemeluk masing-masing itu maksudnya ya, atau pemeluk diri sendiri atau pribadi. Yesunim gua puconime tan sengiri motu gung yoirinde ya. Jadi semua hari libur nasional ya, atau hari libur resmi bisa ya gung yoir. Terus yaitu kelahirannya, hari kelahiran siapa? Puconim itu adalah Buddhis ya, atau Buddha Julai atau Sang Buddha. ya. Terus dan Yesunim yaitu Yesus. Terus di sini inde ande itu bisa diartikan dengan koma ya. Yesunime tansengirin yaitu hari kelahirannya Yesus, itu kerise mase si piwol isi poir iren, jadi pada tanggal 25 bulan 12 Christmas itu yang nyok kicunero, yaitu dilakukan dengan menggunakan dasar kalender Masehi. Nah, Pujonime jadi Buddhis gitu ya, agama Buddhis atau Buddha Julai. Tan sengiri sawol Parilren amnyokel kijunero kinyom hamnida. Jadi memperingati menggunakan dasar kalender Cina, yaitu pada tanggal 8 bulan 4. Nah ini ya. Nah ini perhitungannya itu pakai kalender Cina. Kalender Cina itu apa? Ya kalender Cina itu ya maksudnya itu tadi perhitungannya menggunakan bulan ya. Kalau di kita itu kalender Hijriah ya walaupun ya. Nah seperti itu hampir sama. Jadi perhitungannya itu menggunakan perhitungan bulan. Oke kita lanjut. Di sini ada sengire ulang tahun Gyeongwdo. Jadi pada kasus ulang tahun juga gitu ya, yang nyokel kijunero hanen sarami itko. Jadi ada orang yang melakukan dengan dasar kalender Masehi. Nah dan di sini ada go-nya ya, dan amnyokel kijunero hanen sarami isemnida. Ada orang yang melakukan menggunakan dasar kalender Cina. Jadi ulang tahunnya itu bisa 2 kali, yaitu pakai kalender Masehi atau kalender Cina. Terus iroke yang nyokwa amnyoki amke seiko isoso. Jadi karena sedang menulis atau ditulis bersama kalender yaitu Masehi dan kalender Cina dan kalender Masehi dengan seperti ini gitu ya. Cinca sengiri aninare ya, jadi pada hari yang bukan ulang tahun sebenarnya. Fekwajomina Byongwon dengerobuto kogeknim sengil cukahamnida ya. Ranen munjarel panen hepenimi ya ironagito amnida. Jadi juga irona itu terjadi gitu ya, juga terjadi happening itu sesuatu gitu juga bisa ya, yang menerima pesan yang mengatakan selamat ulang tahun pelanggan gitu ya, atau pelanggan selamat ulang tahun gitu, mulai dari seperti rumah sakit atau di mall gitu ya, yang bukan pada ulang tahun sebenarnya. Maksudnya adalah seperti itu. Oke, Robun. Nah, jadi kalau misalkan perhitungan Emnyok ya, kalender Emnyok itu artinya apa? Kalau kita menurut kalender Masehi yang ada di kita ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Mana? Oh, ini di sini nggak ada gambarnya ya. Nah, seperti itu. Kalau ini ya, ini kita lanjutkan misalkan ada gambarnya sampai 30. Kalau di perhitungannya menggunakan kalender bulan, itu yang kalau kalender Masehi kita lahirnya tanggal 1 Februari misalkan. Tapi kalau perhitungan kalender Emnyok atau kalender Cina, kalender bulan, itu bisa maju terus. Jadi mungkin bisa di bulan 1 tanggal berapa, di akhir tanggal 1 bulan 5. Nanti tahun depan beda lagi, maju lagi gitu ya.
Nah, itu artinya adalah perbedaan penggunaan kalendernya di Korea. Oke, kita lanjut ke wakineo. Jadi pengecekannya yoirel mutko tetap palsuita. Jadi bisa tanya jawab hari. Bisa nggak Yorobun? Bisa. Pasti bisa ya. Terus di sini nacarel mutko tetap palsuita. Bisa tanya jawab tanggal. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi miowol miocil. Terus di sini ada kwagoe. Kwagoe ire tehe maraswita. Jadi bisa berbicara tentang pada urusan yang lalu. Kwago itu masa lalu ya, Robin. Kwago, gosa, sama satu lagi apa ya? Masa lalu itu. Masih belum teringat. Nanti kalau ada tulisannya pasti hafal artinya. Nah, seperti itu ya, Robin. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke ilki? Cilmuni saya ya, Robun. Bingung artikannya. Kenapa? Bingung artikannya, Sam. Bingung mengartikannya. Kalau bingung mengartikannya ya coba ini ya. Jadi kata-kata seperti ini. Nah, ketika ada koma silakan berhenti diartikan ya. Kalau ada koma. Terus kalau misalkan membaca ada en di sini bisa berhenti. Artinya apa? Di sini dia menjadi sebuah subjek. Jadi satu kalimat ini dia akan menjadi sebuah subjek. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membaca satu kalimat ini ya. Nah, di sini teman-teman lingkarin ini adalah sebuah subjek. Berarti subjeknya teman-teman bisa diartikan dulu. Jadi jadwal seperti kantor pemerintahan, kegiatan bisa ya, iljong itu. Kegiatan atau jadwal bisa. Seperti di pemerintahan, sekolah atau perusahaan. Nah, di sini kan sudah subjek, kita tulis S gitu ya. Modu omnyokel, modu kan dia merupakan kata apa ya? Semua itu kata tambahan ya, atau kata untuk menyatakan sifat gitu ya. Yang nyokel kijunero hamnita ya. Jadi di sini ada yang nyokel ya. Nah, di sini dia menjadi objek. Nah, objeknya. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah kalimat bahasa Korea, itu kan teman-teman sudah belajar tentang skop ya. Jadi subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, objek dan predikat. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa menjadi objek atau dilingkari menjadi objek. Kijunero hamnida. Nah, di sini ada hada, dia adalah kata kerja. Ini bisa dijadikan predikat. Nah, predikatnya. Nah, artinya apa? Teman-teman sudah bisa cara membaca cara memilah-milah kalimat itu dalam tata bahasanya bahasa Korea, yaitu subjek, objek, predikat. Nah, kita rubah menjadi ke bentuk bahasa Indonesia atau pola tata bahasanya Indonesia itu seperti apa? Kan SKOP bukan skop lagi ya. SPOK. Nah, SPOK berarti ya cara membacanya ya subjek, objek terus predikat gitu ya. Sorry. SPOK itu ya benar ya? Ya. Indonesia tuh SPOK kan ya? Iya betul. Iya, Sam. Ya. Subjek, keterangan, predikat. Nah, subjek, objek, predikat, terus keterangan. Nah, seperti itu. Berarti ya gimana? Jadi jadwal seperti ini atau kegiatan seperti di pemerintahan, sekolah, perusahaan, yaitu didasarkan. Nah, di sini bisa dijadikan langsung ke objeknya ya, Robun. Jadi kok gitu ya jadinya ya. Saya malah jadi bingung sendiri karena kebiasaan sudah pakai skop ya.
Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya artinya kayak gini tadi. Skop, SPOK. Oh ya, SPOK. SPOK itu kan subjek dulu, terus predikatnya ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia ya ini dibaca dulu. Kegiatan seperti di kantor pemerintahan, sekolah atau perusahaan dilakukan ya. Dilakukan di sini kan predikat ya, Ki Junero Hamnida. Predikat melalui dasar. Nah, objeknya di sini. Nah, objeknya di sini amnyok, yaitu yang nyok ya, yang nyok kalender Masehi semua. Nah, kegiatan ini itu dilakukan menggunakan dasar kalender Masehi semua. Nah, artinya seperti itu ya, Robun. Nah, terus di sini ada Kwang Bukjo Rina Hanggelnal. Nah, deng ke Kugyong Irina. Nah, seperti ini kan ini ada ina ya. Ina itu adalah kata hubung ya, Robun ya. Ina itu kata hubung atau kata sambung? Sama aja ya. Hubung sama. Nah, kata hubung. Nah, seperti itu ya. Kata Atau kata ini, kata penghubung ya. Atau kata pembanding. Nah, pokoknya itulah ya. Kalau di dalam bahasa Korea itu paling banding. ina. Nah, kalau di bahasa Korea itu kan paling ina, terus wagwa, hagu, gu. Nah, seperti itu. Itu kata penghubung, kata pembanding ya. Terus, nah di sini bisa diartikan dulu nggak apa-apa, seperti Hanggelnal atau Kwang Bokjol. Terus Kukyong Irina Bobjong Kung Yoirdo yang nyoki ya, yang nyoki. Nah di sini ada i teman-teman. Nah teman-teman juga bisa mengartikan semua ini yang menjadi subjek. Nah, terus di sini menjadi predikatnya. Nah, predikatnya ini kijun. Dasar adalah dasar. Nah, jadi kalender matahari juga hari libur resmi atau hari nasional seperti apa? Hari Hangul atau hari kemerdekaan gitu ya. Nah, seperti itu cara mengartikannya. Kalau artinya ya teman-teman harus wajib dibaca satu persatu. Mana yang nggak tahu ditulis artinya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau, biasanya itu ini ya. Kalau susah membaca atau maksudnya itu karena di sini tulisannya itu udah banyak nggak ada artinya, itu teman-teman tuh kadang mau membaca tuh masih maju mundur. Nah seperti itu. Tetapi ketika nanti ada artinya di bawah sini, teman-teman pasti otomatis membaca yang di bawah. Saya yakin itu 100% ya. Karena apa? Saya seringkali bertemu dengan teman-teman yang baru belajar tuh, ketika saya berikan arti di bawahnya, itu langsung yang dibaca tuh artinya ya. Ketika dia sudah membaca ini bla 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 bla, tapi yang dibaca di bawahnya ini biar cepat. Nah, itu adalah kesalahan fatal dalam belajar bahasa. Karena apa? Teman-teman nggak mau latihan mengartikan. Nah, akhirnya apa? Menjadi susah, menjadi sulit. Ya sulitnya siapa yang merasakan? Ya diri sendiri. Kinjogin secara pribadi ya. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang mau ditanyakan lagi, Robun? Kemarin Pak tadi ada yang request kursornya minta dikasih buletan kayak di record. Nggak bisa ya? Sebenarnya bisa, cuman saya harus cari apa PNG-nya dulu ya, atau gambar lingkarannya. Cuman nanti kalau saya beri lingkaran nanti di record ada muncul lingkaran lagi, malah bingung. Jadi saya merahin aja kursornya ini. Di sana muncul merah kan ya? Oke, kita lanjut ke ilgi ya. Kalau gitu kita lanjut ke ilginya.
Jadi silahkan dikerjakan sebentar. Saya kasih waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Oke, Robun, udah selesai ya. Kita lanjut. Jadi kita ke ilki. Jadi tanoa kwanggenan gosen musim nikah. Apakah hal yang berkaitan dengan kata berikut? Nah, di sini ada keyword sipoiril, sipoil. Nah, ada apa ya Robun? Jongdapen? Sampun. Sambon. Ambon ya. Nah, kalau ilbon ada apa? Irem. Nama Nama. Ibon musim. musim ada apa aja? Yorem, bom, kal, kyo, Kaul. Yaul. Macayo. Ada 4 ya. Terus sigan waktu ya. Terus lanjut ke Ibon. Di sini ada toyoil, ilyoil. Jadi hari Sabtu, hari Minggu. Jongdapen? Sambon. Mal. Yaitu Sampun.
Jumal ya, Sambon itu akhir pekan. Akhir Pyongil pekan. apa? Hari biasa. Biasa. Weekday. Nah, selain Pyongil apa tadi? Cucu. Ya, Jungjung ya. Oke, kita lanjut. Di sini Jangso tempat, terus Mulgon benda. Lanjut ke sabon buto, sabon kaji. Jadi tam jung micu cin pupune manen munjangal korosipsio. Pilihlah kalimat yang benar. Bagian yang ada garis bawahnya yang di antara berikut. Sambon. Jantapen. Sampun. Sabon. Sabun. Jadi Song Seniman Hangguk Saraminita. Jadi guru adalah orang Korea. Itu ya. Ini kalau Ilbon itu harusnya kan pakai I. Terus Jonen Nongbu Animnita. Di sini bukan I ya, tapi pakai ga. Terus Sambon dia harusnya pakai ol ya. Nah, Jongtapen sabon. Oke, lanjut ke sabon. Sabon apa ya, Robun? Jongtapen. Ibon. Ibon. Ibon ya, nih macayo. Jadi kalau Ilbon itu Jumare Irasoyo. Nah, ini salah ya. Jadi harusnya pakai head ya. Hesoyo. Terus Sambon di sini ada Changyone Hangguke Oyosoyo. Oyosoyo. Nah, jadi ini harusnya Wasoyo ya. Sabon di sini Suyoire Yongwakwane. Yongwakwane Kaosoyo. Nah, di sini harusnya Gasoyo. Oke, jadi pada hari Walwasu, hari Rabu ya, yaitu pergi ke Yongwakwan, gedung teater atau gedung film ya. Selain Yongwakwan itu gedung film apa ya kok hilang? Sinema kali ya. Iya, ini bioskop ya, gedung bioskop. Terus kita lanjut ke Ubon. Nah, Tam Karel Ilko baca artikel berikut dan Neongkwa Gaten ya. Nah, di sini baru dibaca Gaten ya, karena apa? Tadi kan gaji ya. Gaji itu dia ketika bertemu dengan I ya, atau vokal I. Jadi bacanya I. Kalau ini bacanya Gaten ya. Nah, Gosol Korosipsio, pilihlah yang sama. Nah, jadi di sini ada artikelnya. Hangguke Talioken, kalendernya Korea. Nah, seperti ini kan ada en ya, yang berarti dia menjadi sebuah subjek. Terus yang nyokwa omnyok hamke piosi hamnita, yaitu ditampilkan atau piosi itu ditampilkan atau diberitahukan saya, yaitu bersama kalender ini kalender matahari dan kalender Cina itu ditampilkan bersama bisa. Terus Wesawa Hakyoe Iljong ya, Kukyongil dengan nah seperti Kukyongil hari nasional, terus jadwalnya dari sekolah atau dan perusahaan. Yang nyokel Kijunero Hamnida dilakukan menggunakan dasar kalender Masehi. Gerona namun Solal Cusok Wagaten ya, seperti Solal Cusok ya. Terus Jontung Myeongjeoren, Jontung Myeongjeoren jadi hari besar tradisional. Amnyokel Kijunero Hamnida dilakukan menggunakan dasar kalender Cina gitu ya. Terus Sengire Kyongwedo, jadi pada kasus ulang tahun juga yang nyokel Kijunero Hanen Saramiko. Jadi ada orang yang melakukan dengan dasar
kalender Masehi dan nagunya di sini diartikan dan amnyokol kijunero hanen carami semnita. Ada orang yang melakukan dengan dasar kalender Cina. Nah, icorom hanggu kesonen. Jadi di Korea seperti ini. Ya, yang nyokwa amnyoki motu sayong tuemnita. Digunakan semua kalender Cina dan kalender Masehi. Jadi, jongdapen apa ya Robun? Opon? Sampun. Sambon. Oke, kita baca Sam. ya. Ilpon dulu. Ini ada hanggu kenen di Korea amnyok talyoki taro ismnita. Jadi ada perbedaan kalender kalender Cina. Jadi di Korea. Nah, ini salah ya. Secara terpisah, sorry, ini secara terpisah taruh. Terus ibon di sini ada wesae iljongen, jadi kegiatan atau jadwal di perusahaan gitu ya. Amnyokel kijunero hamnita dilakukan menggunakan dasar amnyok kalender Cina. Salah ya, karena apa? Di sini tadi dikatakan ini dia menggunakan kalender yang nyok. Terus sambon amnyokero sengirel kinyamanen saramtu ismnita. Jadi ada juga orang yang memperingati ulang tahunnya menggunakan kalender Cina. Nah, ini masih betul ya, karena di sini dikatakan ya sengiri kyong itu ya amnyok yang nyok. Nah, seperti ini di kalimat ini. Oke, jadi contohnya sambon. Terus sabon di sini ada hangguke jontong myeongjoren. Jadi hari besar tradisionalnya Korea yang nyokel kijunero hamnita dilakukan dengan perhitungan atau dasar kalender matahari. Jadi ini salah ya. Kalau hari Salah. tradisional itu adalah Amnyok. menggunakan amnyok ya. Nyok. Jangan amryok ya. Amnyok bacanya. Oke, kita lanjut ke detki. Detki. OCP. (1번) 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 오늘은 목요일입니다. (2번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 내일이 몇 월 며칠이에요? 10월 17일이에요. (3번부터 4번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 수요일에 일해요? 1. 네, 수요일이에요. 2. 네, 수요일에 일해요. 3. 아니요, 수요일을 좋아해요. 4. 아니요, 수요일에 일이 많아요. 4번 오늘이 무슨 요일이에요? 1. 오늘입니다. 2. 주말입니다. 3. 화요일입니다. 4. 2월 9일입니다.
5번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 8월 7일이 무슨 요일이에요? 월요일이에요. Ya, tadi ya, 여러분. Oke, kita lanjut di sini ilpon. Ilpon jadi contohnya. 3번까지. 다음을 정답은 apa 여러분? 일본. 오늘은 Ibon. 목요일입니다. Ibon. Ibon. yaitu Ibon. Ibon. Sekarang Ibon. hari Kamis. Kamis. Oke, terus Ibon. 정답은 Sampun. Sambon ya. Siwol. Siwol sipcirieyo gitu ya tadi. Terus Sambon. Di sini jawabannya apa? Tanya Ibon. Ibon. pada hari Rabu apakah Naik. Bekerja. Ne suyoire Kerja. ireyo. Oh, Oke, lanjut. Sabon. Terus ditanya apa tadi? Sampun. Nail. Hari Besok Besok hari tuh hari apa? apa? Oh iya Berarti? itu. Wayoil. Hari Selasa. Hari Selasa. Jadi wayoiri mita adalah hari Selasa. Terus Obon. Tadi dia bertanya tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Iwol. Jadi contohnya Ibon tentang hari. Ibon. Nalsi itu Ibon. cuaca, amsik makanan, irem nama. Nama. Oke, nah ini ya palwol ciriri musen yoideyo hari apa gitu ya. Oke, kanaso yo haru ilkwa kegiatan sehari-hari, kegiatan dalam sehari. Haru itu sehari penuh ya. Haru terus itel nahel sahel. Nah itu nanti itu ya Yorobun tentang hari ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 10 hari. Yolhel ya, 10 hari. Nah itu nanti juga harus dihafalkan karena ada nanti ketika soal itu ada tentang hari-hari, jumlah hari ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Oke, 질문이 saya 여러분 sebelum kita akhiri materi hari ini. Saya Kak nanya luar topik boleh nggak? boleh, coba nanti saya jawab kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nanti PR ya. Boleh nggak Oh apa-apa? nggak aneh. Kalau di Korea itu manggil orang penjual itu gimana ya? Penjual Kalau misalkan kita mau pesan makanan gitu, kira-kira ya, ngomongnya gimana ya bisa Kak ya? paman, bisa Yang budi sopan. gitu. Ajumoni, ajusi. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya kan tergantung dilihat orangnya dulu. Orangnya itu kelihatan muda apa enggak. Kalau muda dipanggil ajusi ya kasihan nanti. Yo. Soalnya kalau di sini ya Kak ya, Mm-mm. orang kita kayak umur orang tua gitu ya, misalnya kayak apa sih ibaratnya umur sekitar 40-an gitu, kalau dipanggil kayak apa ya, kayak manggilnya tuh kayak harus om gitu loh. Kalau Oh, kalau kayak om, kayak mas gitu, kalau dipanggil om gitu apa kayak dipanggil apa sih namanya kakek gitu apa malah marah lah. Bapak gitu malah katanya malah agak tersinggung sih. iya itu kan Kalau di sini loh berarti ya. kan kelihatan tua. Maksudnya Oh, ya kita kan tetap itu apa namanya, menyesuaikan dengan yang orang yang kita lihat. Dia masih kelihatan muda atau
eh, udah tua gitu ya. Kalau lebih deket sih ya sebenarnya bisa Hyong, bisa Oni, Oh, Nuna gitu ya. soalnya kalau di sini tuh orang tua tuh kalau kita manggil orang tua gitu ya kayak Pak gitu malah dia tersinggung kok. Manggilnya harus Mas, kalau enggak kakak besar gitu. Makanya kira-kira sama enggak ya? Ya itu kan kalau di Korea itu kan lebih menjaga kesopanan ya. Ya sama aja sih kalau di Indonesia, ya di Jawa ya. Kalau di Jawa itu kan ya tetap kita harus menghormati orang yang kita panggil. Kalau Mas ya Mas, Mbak ya Mbak gitu. Begitu ya. Kadang juga sama dimanapun tempatnya ya. Kalau misalkan orangnya masih muda dipanggil tante aja, itu aja udah atau dipanggil om aja orangnya udah tersinggung. Maksudnya itu Iya, ya kita menyesuaikan orang yang kita lihat. iya sih. Mm-mm. Kalau biasanya sih kalau bibi-bibi ya itu biasanya dipanggil Ajumoni. Ajumoni. Tergantung orangnya. Enggak Mas, kalau di sini ya itu kalau orang-orang bibi-bibi itu dipanggil bibi gitu kayak tersinggung. Aku masih muda gitu. Jangan panggil bibi gitu. Manggilnya kakak aja gitu. Walah, Oh, umur minta segitu, minta dipanggil kakak. umur segitu manggilnya kakak gitu. Terus umur udah 40 50 gitu manggilnya masih kakak gitu. Kakak besar Pokoknya gitu. kalau belum belum muncul ubannya ya panggil kakak sih nggak apa-apa. Ayo udah ubanan kok. Oh, udah ubanan. Berarti belum nikah, makanya minta dipanggil kakak. Oh ya mungkin sih. Ya itulah. Oh ya, kalau berhubungan dengan itu ya, kalau di Korea kan sedang krisis kelahiran ya. Nah, itu juga sama karena apa? Seperti Jepang, Korea itu kan untuk angka kelahirannya kan minim ya sekarang. Orang-orang tuh suka lebih menikmati kehidupannya yang nggak punya tanggungan ya. Jadi memang sedang krisis kelahiran. Nah, jadi yang lahir tuh berkurang drastis di Korea. Nah itu juga efeknya itu ya sebenarnya nggak bagus ya. Karena apa? Karena nanti untuk generasi mendatang tuh orangnya pasti kurang. Nah, nanti teman-teman kalau yang berangkat ke sana silakan, kalau yang belum nikah cari orang sana bawa pulang nggak apa-apa. Kalau yang udah nikah ya dilihat-lihat aja. Sakno sing ning omah, Mas. Iya. Kita niatnya ke sana kan untuk cari kerja, cari nafkah untuk yang di rumah. Enggak usah macam-macam. Di sana itu semuanya legal ya. Perjudian, minum, apa semua yang di sini yang di Indonesia itu ilegal di